pasal 109. Mazmur 109 ayat pertama. Doa seorang yang kena fitnah. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Ya Allah pujianku, janganlah berdiam diri. Sebab mulut orang fasik dan mulut penipu ternganga terhadap aku. Mereka berbicara terhadap aku dengan lidah dusta. Dengan kata-kata kebencian mereka menyerang aku dan memerangi aku tanpa alasan. Amin. Ayat 4. Sebagai balasan terhadap kasihku, mereka menuduh aku, sedang aku mendoakan mereka. Mereka membalas kejahatan kepadaku ganti kebaikan, dan kebencian ganti kasihku. Angkatlah seorang fasik atas dia, dan biarlah seorang pendakwa berdiri di sebelah kanannya. Amin. Ayat 7. Apabila dihakimi, biarlah ia keluar sebagai orang bersalah, dan biarlah doanya menjadi dosa. 8. Biarlah umurnya berkurang, biarlah jabatannya diambil orang lain. 9. Biarlah anak-anaknya menjadi yatim, dan istrinya menjadi janda. Amin. Ayat yang ke-10, biarlah anak-anaknya mengembara, tidak karuan dan mengemis, dan dihalau dari reruntuhan rumahnya. Ayat 11, biarlah penagih hutang menyita segala kepunyaannya, dan orang-orang lain menjarah hasil jerih payahnya. Ayat yang ke-12, janganlah ada orang yang tetap menunjukkan kasihnya kepadamu, dan janganlah ada orang yang sayang kepada anak-anaknya yang menjadi yatim. Amin. Ayat 13. Ya. Ayat 12, biarlah dilenyapkan keturunannya dan dihapuskan namanya dalam angkatan yang kemudian. Biarlah kesalahan nenek moyangnya diingat-ingat di hadapan Tuhan dan janganlah dihapuskan dosa ibunya. Biarlah itu selalu diperhatikan Tuhan supaya ingatan kepada mereka dilenyapkan dari bumi. Amin. Mazmur 109 ayat 16 sampai 18. Oleh karena ia tidak ingat menunjukkan kasih, tetapi mengejar orang sengsara dan orang miskin, dan orang yang hancur hati sampai mereka mati. Ayat 17, ia cinta kepada kutuk, biarlah itu datang kepadanya. Ia tidak suka kepada berkat, biarlah itu menjauh daripadanya. Ayat 18, dia memakai kutuk sebagai bajunya, biarlah itu merembes seperti air ke dalam dirinya, dan seperti minyak ke dalam tulang-tulangnya. Amin. Ayat 19, biarlah itu baginya seperti pakaian yang dikenakannya, sebagai ikat pinggang yang senantiasa dipakainya. Ayat 20, biarlah semuanya itu dari pihak Tuhan, menjadi upah orang yang mendakwa aku, dan upah orang-orang yang berkata-kata jahat terhadap aku. Ayat 21, tetapi engkau ya Allah Tuhanku, bertindaklah kepadaku oleh karena namamu, lepaskanlah aku oleh sebab kasih setiamu yang baik. Ayat 22, sebab sengsara dan miskin aku, dan hatiku terluka dalam diriku. 23, aku menghilang seperti bayang-bayang pada waktu memanjang. Aku dikebutakan seperti belalang. 24, lututku meletuk oleh sebab berpuasa, dan badanku menjadi kurus habis lemaknya. Amin. 25. Ada bisa ditambah lagi nggak tuh? Masih bisa ditambah? Ayat 25. Aku telah menjadi celah bagi mereka melihat aku, mereka menggelengkan kepalanya. Tolonglah aku ya Tuhan Allahku, selamatkanlah aku sesuai dengan kasih setiamu, supaya mereka tahu bahwa tanganmu lah ini, bahwa engkaulah ya Tuhan yang telah melakukannya. Amin. Bu Teresia. Bu Teresia ayat 28, mau ikut baca? Teresia mau ikut baca? Lanjut ke Eli deh, Bu Eli. Ayat 28, biarlah mereka mengutuk engkau akan biar 28 biar mereka mengutuk engkau akan memberkati. Biarlah
lawan-lawanmu mendapat malu, tetapi hambamu ini kiranya bersukacita. 29. Biarlah orang-orang yang mendakwa aku dipakaikan noda, dan berselimutkan mulutnya sebagai jubah. 30. Aku hendak bersyukur sangat kepada Tuhan dengan mulutku, dan aku hendak memuji-muji Dia di tengah-tengah orang banyak. Amin. Mazmur 109 ayat 31. Sebab ia berdiri di sebelah kanan orang miskin untuk menyelamatkannya dari orang-orang yang menghukumnya. Mazmur 110 ayat 1. Penobatan Raja Imam, Mazmur Daud. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku. Duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. 2. Tongkat kekuatanmu akan diulurkan Tuhan dari Sion, memerintahlah di antara musuhmu. Amin. Bu Sinta, Mazmur 110 ayat 3. Mazmur 110 ayat 3. Pada hari tentaramu, bangsamu merelakan diri untuk maju dengan memperhiaskan kekudusan dari kandungan. Ayat 3. Pada hari tentaramu, bangsamu merelakan diri untuk maju dengan berhiasan kekudusan dari kandungan fajar, tampil bagimu keremajaanmu seperti embun. Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk keselama-lamanya, menurut Melkisedek. Ayat 5. Tuhan ada di sebelah kananmu, ia meremukkan raja-raja pada waktu murkanya. Amin. 6. Ia menghukum bangsa-bangsa sehingga mayat-mayat bergelimpangan. Ia meremukkan orang-orang yang menjadi kepala di negeri luas. 7. Dari sungai di tepi jalan ia minum, oleh sebab itu ia mengangkat kepala. Kebajikan Allah, Mazmur 111. Haleluya. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Amin. Ayat 2. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan perkasa pekerjaannya, dan keadilannya tetap untuk selamanya. Perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Amin. Ayat 5. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Ayat 6. Kekuatan perbuatannya diberitakannya kepada umatnya dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Amin. Ayat 7. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titahnya teguh. 8. Kokoh untuk seterusnya dan selamanya. Dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. 9. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya. Diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya. Namanya kudus dan dahsyat. 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Amin. Amin. Mazmur 112 ayat 1 sampai 3. Bahagia orang benar. Ayat 1, haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Ayat 2, anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Ayat ketiga, harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selamanya. Amin. Oke, ayat 4 dilanjut. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar. Pengasih dan penyayang orang yang adil. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Amin.
Mazmur 112 ayat 7, dia tidak takut kepada kabar celaka, hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Ayat 8, hatinya teguh, ia tidak takut, sehingga ia memandang rendah para lawannya. Ayat 9, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebajikannya tetap untuk selama-lamanya, tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Amin. Ibu Renti, ayat 10. Di-unmute Ibu Renti. Ibu Renti. Oke, next ya ke Ibu Angela sudah kembali atau langsung ke Ida nih? Ke Ida aja deh. Lanjut. Oke, baik Kak. Ya, baik Kak. Ayat 10. Orang fasik melihatnya lalu sakit hati. Ia mengertakkan giginya lalu hancur. Keinginan orang fasik akan menuju kebinasaan. Mazmur Pasar 113. Tuhan meninggikan orang rendah. 1. Haleluya. Pujilah, hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. 2. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Amin. Ayat 3, dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit. Siapakah seperti Tuhan? Tuhan Allah kita yang diam di tempat yang maha tinggi. Amin. Bu Eli. Ayat 6, yang merendahkan diri untuk lihat ke langit dan ke bumi. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur. Ayat 8, untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan, bersama-sama dengan para bangsanya. Ayat 9, ia mendudukkan perempuan yang mandul di rumah sebagai ibu anak-anak penuh sukacita. Haleluya. Amin. Nih, baik Ibu-ibu. Ya, sampai 13 ya. Kita saat teduh ya.
Baik Ibu, silahkan bagi yang punya rema, boleh di-sharingkan bersama-sama dengan kita. Silakan Ibu Rahayu, Ibu Yersi, Bu Nur, Bu Neti, Bu Kristina, Oke, Bu makasih. Neti. Saya, Oh, Kak Neti dulu, baru siapa tadi, Yersi dan Bu Kristin ya. Silakan Kak Neti. Ya, gini. Ini makasih ya Dek. Di Mazmur 112 ini ada satu peneguhan buat saya. Gini loh, berbahagialah, haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya, anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Oke, ini kita aminkan. Pertanyaan saya gini loh, sama-sama ya kita. Firman Tuhan ini iya apa? Iya dan amin nggak dalam hidup kita? Ya. Ya. Dan amin. Nah gini, terus kita sekolah di supranatural. Jadi kalau firman Tuhan iya dan amin, tidak rekayasa kita kan? Karena ini firman Tuhan. Karena gini loh, banyak saya lihat orang di dalam, banyak saya lihat teman-teman, kita udah belajar nih sekolah supranatural. Apakah ngerti sekolah supranatural? Padahal itu adalah roh dan kebenaran. Pribadinya pada Yesus Kristus. Ini firman Tuhan iya dan amin. Jadi gini, kita itu jangan bergelut di dalam pergumulan. Semua kita punya pergumulan. Tapi firman Tuhan ini jelas banget. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Ini kita aminkan. Jadi dalam setiap pergumulan, baik anak, rumah tangga, akhirnya kan kita jangan takut. Memang satu hal, ini di firman Tuhan ini ada 365 perkataan jangan takut. Jadi gini loh, sayang banget ibu-ibu kita semua yang sudah sekolah supranatural, tapi kita tidak mengalami hadiratnya di dalam roh dan kebenaran. Supaya gini, kita tidak selalu kita harus hidup dalam perkenanan Tuhan. Itu saja yang kita cari dalam puji-pujian. Supaya apa? Nyata pergumulan kita ini Tuhan yang berdaulat. Jangan takut. Ini dia firman Tuhan, kita aminkan. Supaya kita tidak berdosa atas pergumulan kita. Baik anak, rumah tangga, keuangan. Satu perkara, si Mazmur Daud karakternya bagus banget. Dia tetap mengucap syukur, dia masuk dalam hadirat Tuhan. Mujizat demi mujizat sampai ke Salomo, Tuhan berikan dia satu peneguhan, kuasa, kemakmuran, kedaulatan, keperkasaan, harta benda. Nah ini dia, sampai tersurat pada sampai hari ini, sampai selama-lamanya, pekerjaan Tuhan itu luar biasa. Amin, Tuhan Yesus memberkati. Amin, makasih ya Kak ya, sangat meneguhkan untuk kita bahwa kita memang diminta untuk jangan pernah takut ya. Jangan pernah takut atas setiap pergumulan yang kita hadapi ya. Kita semua di sini 18 orang punya pergumulan masing-masing. Ya, jangan cepat mengeluh, jangan cepat bersungut-sungut. Tetap mengucap syukur karena ada kuasa di balik ucapan syukur ya. Tadi sudah dikatakan Ibu Neti bagaimana ketika kita mengucap syukur sebenarnya ada mukjizat yang akan mengikuti di balik itu ya. Ini persoalan hati kita, ucapan syukur yang benar-benar datangnya harus dari hati. Jadi kita memang harus melatih diri ini loh supaya tidak bersungut-sungut. Kalau sudah mulai keluar kata bersungut-sungut, nah dalam nama Yesus kita patahkan itu semua ya. Itu intimidasi si iblis yang mau membuat kita jauh dari dia. Baik, silakan siapa lagi lanjut. Karena gini kan Dek ya, sangat kasihan banget kalau muter-muter seperti perjalanan bangsa Israel 40 tahun. Akhirnya apa? Menyalahkan Tuhan. Kita ini sudah di putaran terakhir. Jangan sampai mulut kita, karena mau kita, sebetulnya mau kita, akhirnya mujizat tidak terjadi. Tapi kalau kita meredam dalam hadirat Tuhan, dalam puji-pujian, percaya ibu-ibu, mujizat nyata. Ya, amin. Yes, amin. Thank you Kak Neti. Silahkan. Siapa ini Kak Yersi kah atau Bu Kristin tadi? Bu Kristin. Bu Yersi aja dulu. Bu Yersi dulu aja. Silakan Bu Yersi. Lanjut Bu Kristin aja Kak. Monggo Bu Kristin. Oke, baiklah Bu Kristin, silakan Bu Kristin. Oke. Tadi begitu dibaca Mazmur 109 yang paling nyaman di hati saya, Mazmur 109 ayat 28. Biar mereka mengutuk, engkau akan memberkati.
Jadi artinya ngapain sih ngutuk-ngutuk, peran Tuhan memberkati gitu. Capek deh melawan Tuhan ya. Karena engkau Tuhan yang memberkati gitu. Jadi nggak apa-apa lah mereka kutuk-kutuk, tetapi Tuhan tetap memberkati. Kalau kita sudah belajar di supranatural, segala kutuk kita patahkan. Saya juga mematahkan kutuk orang-orang yang diikat dengan kutuk supaya terlepas dari kutukan, dan maksudnya mereka merasa enak dilepas dari kutuk. Belum mereka mulai minta didoain lagi terus supaya lebih lepas lagi. Jadi memang nyatakan banyak orang mengutuk anak kutuk itu mintanya pada kuasa kegelapan, dan berkat itu datang dari Tuhan. Saya percaya Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan di dalam segala sesuatu untuk orang yang dipanggil jadi umatnya dan yang mengasihi dia. Jadi tugas kita mengasihi dia. Kalau kita mengasihi dia, dia semua yang tertulis di Injil kita laksanakan, itu senangkan hati Tuhan. Seperti tulisan di bahasa pelajaran bahasa apa firman Perjanjian Baru, jika menyenangkan hati sesama manusia, yang paling hina itu menyenangkan hati Tuhan Pencipta. Jadi itu yang kita kejar, menyenangkan hati Tuhan di antara sesama yang nggak dipandang Tuhan, yang paling hina sekalipun. Jika kita senangkan hati mereka, kita seperti sama setara dengan menyenangkan Tuhan, dan itu pasti menyenangkan hati Tuhan. Itu aja sih. Jadi kalau kita melaksanakan, tanda kita mengasihi dia, kita melaksanakan apa yang ada tertulis di Injil, karena Tuhan berfirman bahwa dia tidak main-main dengan isi firman-Nya. Sebenarnya semua tahu janji Tuhan, semua kenal firman Tuhan, semua tahu persis. Cuman kenapa mereka nggak bisa laksanakan? Ya itu datang dari diri sendiri. Mau nggak? Karena kalau menjalankan kehendak Tuhan ada risikonya. Ada tulisan what does it to follow Christ? Apa yang akan hilang kalau kau ikut Yesus? Ya harus dilepas. Jadi untuk ikut Yesus harus ada pengorbanan. Kalau percaya Yesus mungkin percaya saja, mungkin ikut Yesus mungkin nggak bayar ya, artinya gratis. Tetapi untuk mengikut Tiko Salib, nah itu ada bayar harga. Jadi iman percaya, percaya boleh, tetapi harus ada tindakan yang mengikuti iman itu. Seperti ditulis di ya, ajaran supranatural, jangan percaya dalam hati, tapi mulutnya harus bertindak, mengucap, deklarasi. Kita deklarasi, ikrar iman kita. Jadi jangan hanya di hati, tapi dialirkan ke mulut. Nah lama-lama semua jadi hasil dan jadi darah daging. Akhirnya kita semua memutuskan tali-tali kuk, lepas semua, kita merdeka dengan roh Tuhan. Tanda kita mengasihi Tuhan, kita senangkan hatinya. Dan itu pasti kalau semua mau Tuhan jadi raja, ya Tuhan jadi raja di hati kita. Kalau kita usir setan, kerajaan Allah datang ke dunia, ya tugas kita mendatangkan kerajaan Allah di bumi seperti di surga. Yang nggak gampang ya, kita harus bikin Yesus jadi raja di hati kita. Susah juga sih kalau dipikir-pikir, tapi ya bersama Yesus kita bisa. Itu aja sih. Jadi di antara semua yang hina di bumi ini, jika kita sedangkan hatinya, walaupun itu hanya hewan ternak-ternak yang ya mungkin ditendang-tendang orang, hewan-hewan yang diludahi ya, misalnya binatang-binatang yang ada di sekitar suka ditendangin gitu. Tapi kalau kita mengasihi dan menyenangkan hati yang tidak berdaya, ya Tuhan bilang, menyenangkan hati ciptaan Tuhan yang tidak berdaya, yang paling hina di bumi ini. Itu sama seperti untuk Tuhan. Jadi bukan Valentine kita rayakan, orang-orang yang mengasihi kita, bagi-bagi kado. Mungkin itu bisa juga sih tanda kita kasih. Tapi untuk orang-orang yang terabaikan atau yang bahkan yang mungkin benci, ya sekiranya seperti ada kesaksian tuh ya, aku sih tahu orangnya nggak suka aku, tapi gitu dia, Tuhan suruh ya saya pergi besuk dia dan saya doakan dia, dan dia merasa ada perubahan, ya tentu ada perubahan ya, karena dia mau didoakan, dan sesudah itu mungkin dia belajar untuk tidak membenci. Jadi kemana-mana saya pergi, saya harus bikin ucapan jangan membenci, karena pusat hati hidup kekal kita ada di pusat hati kita. Seperti Injil tulis, jaga hatimu dengan kewaspadaan, karena itu pusat hidup kekal. Kalau kau membiarkan kebencian di hatimu, wah itu saya pasti deh fatal, itu masuk neraka. Nggak ngomong-ngomong ya. Kau harus mengasihi, karena itu syarat buah roh yang Tuhan minta. Kalau kita tidak menghasilkan mengasihi, ya kita hanya hasilkan produk iblis di bumi ini. Ngapain? Kita kan anak-anak Tuhan. Jadi kembali lagi kita beri tanda kita mengasihi Tuhan dengan
menghasilkan buah-buahnya, yaitu menyenangkan hati Tuhan, melaksanakan Injil yang ada tertulis saja. Yang tertulis ini yang kita jalankan. Apapun yang tertulis yang mengena hati kita, Tuhan aku jalankan. Suruh teladani Rasul Paulus, ayo kita teladani. Dicaci maki, kita difitnah, jawab dengan ramah. Semuanya kita kerjakan. Walaupun dihempas badai dan semua masalah menimpas, itu resikonya ikut Yesus. Tapi tetap minta Tuhan teguhkan, dan pasti Tuhan beserta kita, kita bisa. Dan Injil dia dan amin, tanda kita tadi memberi, nyata kita mengasihi dia, dan dia akan datangkan kebaikan dalam segala, dia turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita. Dia turut bekerja mendatangkan kebaikan dalam segala sesuatu bagi kita yang dipanggil menjadi umatnya, dan kita yang bertanda kita mengasihi dia. Iya, amin. Jesse. Amin. Terima kasih Bu Christine ya. Jadi ini memang Iya. kalau bicara berkat ya. Jadi ini kan terkait dengan perjanjian ya. Jadi sebenarnya yang kita baca ini juga perjanjian kan. Perjanjian ini firman Tuhan. Jadi perjanjian itu eh, seperti janji dua arah. Nah, Allah menjanjikan berkat kepada kita ya. Jadi yang seperti tadi Bu Christine bilang ya, Tuhan itu menjanjikan berkat-berkat kepada kita. Nah, sebagai imbalannya gitu ya. Nah, untuk mendapatkan berkat itu apa yang harus kita lakukan? Nah, ya itu ya. Jadi yang harus kita lakukan adalah kita taat kepada Tuhan. Kita mengikuti syarat-syaratnya ya, seperti itu ya. Eh, taat itu tadi ya, itu tadi syarat-syaratnya juga kan semua sudah diatur. Salah satunya yang Ibu Christine bilang tadi, kita mengasihi dia ya. Nah, ketika kita sudah taat kepada Tuhan, ya kan, eh, dia akan menggenapi janjinya. Jadi itulah perjanjian kita dengan Tuhan ya. Makanya ini ada perjanjian lama dan semua perjanjian baru. Isinya kan semua sama, ya kan? Nah, itu sama orang Israel juga begitu. Ya kan, orang Israel itu cukup taat aja sebenarnya sama Tuhan. Tuhan akan memberikan satu rancangan yang luar biasa, diberikan tanah yang tanah Kanaan, tanah perjanjian yang luar biasa. Tetapi ya itu tadi, orang Israel itu berputar-putar nggak karuan, tapi tetap ya kan, ketika taat Tuhan akan memberkati. Begitu juga di perjanjian baru pun isinya tidak kurang kurang lebih sama lah ya, seperti itu. Syaratnya tadi kita itu tadi ya, eh, taat kepada Tuhan. Ya, taat itu salah satunya yang Bu Christine bilang tadi, mengasihi Dia. Itu ya ibu-ibu ya, kalau kita mau mendapatkan berkat sama Tuhan, maka kita pun harus tahu, kita harus taat, jangan mau minta satu arah aja. Kan namanya perjanjian. Kita berjanji dengan Tuhan. Tuhan akan bilang, aku akan berkati lo tuh, ceritanya gitu. Lah kamu ngapain? Lah kita maunya berdoa aja tapi nggak mengasihi. Terus kan ada tadi kan tidak memberi, seperti itu ya, tidak menjalankan firman-Nya, sama aja, tidak akan pernah teman-teman rasakan berkatnya kalau kita sendiri tidak taat pada Dia. Baik, terima kasih Bu Christine. Ada ibu lain? Bu Yersi, Bu Rahayu, Bu Nur Hayati, boleh, Bu Yovina, Bu Eli, iya boleh, Bu Teresia, monggo. Bu Harmoni, Bu Eli, Bu Sinta, Bu Risa, Bu Nur Hayati mau coba? Enggak dulu, Bu. Soalnya saya tadi ada tukang datang, kurang konsentrasi bacanya. Oke, nggak apa-apa. Bu Rahayu. Oh, Bu Yersi, Baik, silakan. baik Kak, saya menambahkan apa yang dipaparkan Kak Jody barusan. Di Mazmur 111 juga mengenai berkat orang yang taat seperti itu tadi ya Kak ya. Di sini dikatakan firman Tuhan, diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Dan iya, Tuhan sendiri ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Seperti ini ya Kak ya, yang saya menangkapnya. Ini saya aminkan ini Kak. Takut akan Dia. Seperti itu. Karena permulaan hikmat adalah juga takut akan Tuhan ya Kak. Seperti itu Kak, saya menambahkan. Puji Tuhan. Terima Ya, kasih. terima kasih ya. Jadi kita diperkuat lagi di 111 tadi ya, ayat 9 ya. Ya kan Bu Yersi ya? 111 Ayat 5. ayat 9 dan Ayat 10. 5. Hah? Ayat 5 itu, Bu.
Ayat ayat 5. iya ayat 5, ayat 11 juga 9 juga dikirimnya kebebasan, diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya. Terus permulaan hikmat dan hikmat adalah takut akan Tuhan. Oke, jadi di eh, Mazmur 111 ayat 5 ya, diberikannya rezeki nih ibu-ibu nih kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan nih perjanjiannya. Nah, tadi saya ngomong soal perjanjian ya, nyantol di sini. Nah, lalu 10 permulaan nikmat adalah takut akan Tuhan. Amin. Terima kasih ya, Kak Yersi. Lanjut, silakan boleh yang lain. Saya Bu, Silakan Bu Eli. kalau saya dapatnya di 109, tapi yang saya dapat adalah sesuatu yang menakutkan ya Bu Joli di awal-awal 109 ini, menakutkan. Dan ini seperti apa ya, buat saya atau buat kita semua itu seperti cambuk, dan kita harus hati-hati dan waspada. Ya Allah, pujianku janganlah berdiam diri di sini, sebab mulut orang fasik dan mulut penipu ternganga terhadap aku. Mereka berbicara terhadap aku dengan lidah dusta, dengan kata-kata kebencian mereka menyerang aku. Itu kadang-kadang lewat mulut itu kan bisa membunuh karakter seseorang, ya kan. Mulut itu hati-hati gitu, sangat mengerikan gitu ya. Dan memerangi aku tanpa alasan. Sebagai balasan terhadap kasihku, mereka menuduh aku, sedang aku mendoakan mereka gitu kan. Didoakan tapi difitnah, diserang gitu kan. Mereka membalas kejahatan kepadaku ganti kebaikan, dan kebencian ganti kasihku. Dan di bawahnya ini apa ya? Yang didoakan si Daud ini sangat-sangat sangat mengerikan gitu kan. Umur bisa berkurang ya kan. Terus bahkan berkat-berkat itu, aduh pokoknya serem sampai keturunan-keturunan. Itu saya perhatikan tadi sangat-sangat mengerikan gitu. Tapi di sini kata kuncinya apa? Mulut. Hati-hati dengan mulut gitu kan. Dengan mulut kita memuji, dengan mulut menyembah, tapi dengan mulut ini kita harus benar-benar hati-hati. Jangan sampai dengan perkataan kita membunuh karakter seseorang gitu kan. Tetapi ketika orang tersakiti, itu apa, dia mengadu kepada Tuhan, tetapi dampak-dampaknya ini sangat-sangat mengerikan. Terkadang mungkin terjadi di hal kita, kenapa ya gitu. Apa ya, saya melihat gitu di sekitar gitu ya, jadi kenapa aku sudah berdoa bla 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 kok nggak dijawab, salah satunya. Terus kenapa kok kayaknya Tuhan menutup telinga untuk doaku, kok aku begini begini begini. Semua sesuatu kan pasti ada sebab akibat gitu ya, mungkin masa lalu gitu, kadang-kadang ya seperti ini gitu. Ini kan seperti Daud itu sangat mengerikan gitu kan. Aduh, biarlah lenyap keturunannya dan dihapuskan namanya dalam angkatan yang kemudian. Jadi itu berbicara dengan umur yang berkurang, kutuk-kutuk dan sebagainya ya. Jadi itu sih yang saya dapat tadi. Aduh, hati-hati ya dengan mulut, jangan sampai dengan perkataan kita menyakiti orang lain, sehingga apa ya, doa-doa mereka atau mungkin dalam hati yang tidak baik itu nyampe gitu. Karena gini, saya percaya kutuk orang benar, kalau kita hidup benar, orang mengutuk itu tidak akan nyampe. Tetapi kalau memang kita berbuat salah, itu bisa kena gitu. Itu saya yakini itu. Jadi saya juga pernah mengalami gitu. Zaman dahulu permulaan saya berumah tangga lah, ini antara keluarga gitu. Saya merasa tersakiti, terinilah terintim. Pokoknya saya pernah mengalami, tapi saya diam, hanya menangis dan menangis. Jadi saya tidak membalas. Memang pada saat itu untuk mengampuni itu kita merasa tidak bersalah. Mengampuni orang yang menyakiti itu susah, perlu proses gitu. Bahkan saya alami itu sampai beberapa tahun saya bisa gitu dalam keluarga ya, keluarga mertua lah gitu. Jadi tapi ya puji Tuhan gitu, sekarang ini sudah lepas dan bebas. Ketika saya tidak pernah membalas, hanya air mata. Sekarang saya lihat satu persatu gitu. Bukan itu doa saya tidak pernah mendoakan mereka yang tidak baik. Tetapi apa yang mereka tabur itu mereka tuai gitu. Dengan mulut mereka yang begitu tajam dulu, menuduh, menunjuk, menuding gitu kan. Saya hanya diam dan menangis gitu. Jadi saya lihat sekarang, bahkan saya sekarang menangis untuk penderitaan mereka gitu. Saya ngelihat gitu, aduh pokoknya mengerikan gitu. Jadi itulah gitu. Jadi kita akan melihat gitu. Ketika orang menyakiti kita, ketika orang apa namanya melakukan sesuatu atau menuding lah seperti saya bilang, dengan murid itu benar-benar mengubah karakter gitu kan. Kadang-kadang kita jadi terintimidasi dengan perkataan-perkataan yang negatif gitu kan. Jadi apa ya gitu, lambat laun itu mereka tuai. Saya lihat gitu, walau sudah berlebih dari 10 tahun ya, satu-satu saya lihat gitu ya, Tuhan gitu. Iya ya, apa yang mereka tabur itu yang mereka tuai gitu. Jadi bagian kita adalah terus hidup dalam kebenaran dan intim dengan Tuhan gitu. Jadi
Ini tadi itu sih Ibu Joli saya dapat tentang mulut dan hati-hati gitu. Itu aja sih, Tuhan berkati. Terima kasih. Terima kasih Bu Eli ya. Memang betul ya Ibu-ibu, kita ini terutama perempuan ya. Jangan dengan mulut kita membunuh karakter seseorang. Memang setiap hari ini mulut ini harus kita urapi gitu ya supaya mulai berhati-hati gitu ya. Jangan terpancing gitu ya. Memang bahaya. Dia kecil tapi ternyata bisa membunuh ya, membunuh dalam tanda petik. Nah, tapi ini juga terkait kutuk itu harus hati-hati Bu Ibu. Kita itu jangan sampai ada musuh gitu ya. Jadi saya sedikit aja nih ya. eh, ada orang yang waktu itu membantu kami sangat kenal orangnya ya. Jadi kami ada memperbaiki rumah dan kami kenal dia seperti itu, suami istri dan mempercayakan kepada dia. Ternyata eh, janjinya kan bilanglah sekian, contohnya bilanglah 10 juta. Ternyata dari 10 juta itu naik dan naik dan naik terus. Saat itu memang saya tidak saat itu kami tidak protes atau cuma merasa aneh. Nah, sampai suatu hari ternyata memang benar ya. Eh, intinya kami tahu ditipu. Nah, saya marah. Tapi saya marah tidak depan dia tanpa saya menyadari ada kutuk yang keluar dari mulut saya. Gitu ya. Saya cuma bilang, ini lihat aja ya, rezekinya ini akan seret padahal dia punya anak masih kecil. Dia seret dan dia tidak akan dapat pekerjaan di tempat lain. Seperti itu kan. Ketutup rezekinya. Ternyata ibu-ibu yang terjadi kemudian memang. Jadi saya membiarkan, saya tidak mau buat perkara dengan orang itu. Kami mau menyelesaikan semua dengan baik-baik setelah ditipu ya. Walaupun dia bilang, oh banyak alasan. Tapi saya juga otak nggak bodoh-bodoh amat gitu ya. Nah, sudah selesai semua, ternyata apa? Benar, ibu-ibu. Dia mengalami sakit ya. Dia mengalami sakit. Terus yang kedua, dia kehilangan pekerjaan. Jadi di tempat-tempat lain dia kan kontraktor gitu ya, properti ya. Pokoknya yang bangun-bangun itulah. Nah, dia jadi susah dapat apa namanya untuk bangun-bangun lagi. Udah nggak ada lagi kliennya seperti itu. Dan dia terakhir saya dengar kalau dia sakit gitu kan ya. Terus saya ingat, saya berpikir memang benar. Saya nggak pernah narik kata-kata itu karena saya marah gitu ya. Nah, jadi saya pelajari di sini bahwa ketika orang marah, ya orang melepaskan kata-kata seperti itu, menurut saya itu kutuk loh. Yang saya ucapkan itu, ketika seseorang kita buat marah dan dia melepaskan kata-kata yang jelek untuk kita, itu sebenarnya kutuk. Makanya kita betul-betul harus hati-hati juga gitu ya. Maksudnya begini, ketika kita tahu membuat hati orang lain panas, ketika kita tahu membuat hati orang jengkel, kita memang benar-benar harus minta maaf dengan segala kerendahan hati supaya tidak ada kutuk yang keluar dari mulut orang tersebut. Karena ketika sudah ada kutuk keluar dari mulut orang tersebut, itu bisa kena kepada kita tanpa kita sadari. Seperti itu. Jadi saya melihat bahwa apa yang keluar dari mulut saya kemudian itu terjadi. Saya pikir bukan saya aja korbannya. Ternyata ada beberapa orang lain yang seperti saya mengalami dan orang lain itu juga mengeluarkan kutuk ya kata-kata yang tidak pokoknya kata-kata yang seperti saya tadi itu paling seret nanti rezekinya. Nah, itu kan kutuk sebenarnya dan itu terjadi gitu. Nah, kita juga harus hati-hati dalam hal ini. Kita harus betul-betul jaga diri kita, sikap kita, perkataan kita supaya orang-orang tidak mengeluarkan kata-kata kutuk terhadap kita. Sehingga berkat-berkat yang seharusnya itu mengalir kepada kita menjadi tertutupi karena berkat kita kan dicuri oleh iblis. Kutuk itu yang menutupi gitu. Jadi memang kita harus bersih gitu ya, membersihkan diri lah. Itu aja ibu-ibu. Baik, ada ibu-ibu lain? Silakan yang mau sambung lagi. Bu Rahayu, seratus adakah? sebelas itu lagu ya. Aku mau Mana? nyanyi ulang. Oh, boleh, boleh, boleh. Kemarin tuh banyak loh yang nyanyi. Sekarang ayo, 111. Oke, di Mazmur 111 itu ya ayat 1 sampai ayat 4 itu sebenarnya lagu. Oke. Maaf kalau fals. Oke. Kita Ya, harus bersyukur kepada Tuhan. Oke. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah
Besar perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang. Agung dan bersemarak pekerjaannya, dan keadilannya tetap untuk selamanya. Ya, apapun kondisi keadaan kita, kita harus tetap bersyukur. Jadi Bu Joli itu harus menarik kata-kata Bu Joli itu. Yang kutuk itu supaya orang itu kembali terberkati. Dan setiap perkataan yang keluar negatif itu kita harus minta ampun kepada Tuhan supaya itu tidak kembali kepada kita. Benar. Setiap perkataan yang keluar itu dari mulut kita itu tuh kita harus menyadari ya. Baik dari Tuhan ataupun sengaja atau tidak sengaja, walaupun jelek atau baik, kita harus, kalau yang jelek kita tarik, kita batalkan, kita patahkan supaya orang itu juga mendapatkan berkat seperti apa yang Tuhan berikan kepada kita. Saya bersyukur ya, kita di dalam jemaah, kita di dalam komunitas yang saling menguatkan, sharing satu dengan yang lain, saling memperlengkapi, itu sambung menyambung untuk menguatkan kita dalam iman, dalam Tuhan, mempunyai keintiman, keharmonisan satu dengan yang lain. Jadi orang-orang yang berkumpul dalam orang-orang yang benar yang Tuhan tentukan. Saat kita intim dengan Tuhan, Tuhan akan berikan orang-orang yang tepat, orang-orang yang benar. Tidak Tuhan kirimkan orang asal-asalan. Kita akan diperlengkapi Tuhan melalui orang-orang yang Tuhan berikan kepada kita. Divine connection. Divine connection itu akan turun dalam hidup kita. Itu yang saya dapat, Bu Joli. Terima kasih. Terima kasih Bu Ayu ya. Jadi memang ibu-ibu itu kejadian kan sudah lama ya. Memang setelahnya itu, setelah beberapa tahun kemudian setelah mendengar sakit, memang kita ketemu lagi gitu ya. Kita ketemu di situasi yang berbeda dan semua baik. Cuman saya nggak menyangka bahwa dia itu sakit gitu ya. Nah, memang saya saat itu juga setelah sekian lama ya. Jadi kalau kita ngomong sesuatu kan kadang-kadang kita lupa pernah ngomong apa pada saat marah kan gitu. Cuma tidak menyangka bahwa ternyata dia sakit gitu ya. Nah, kami memang dipertemukan setelah beberapa tahun kemudian dalam situasi yang berbeda seperti itu ya. Tentunya adalah pemaafan ya, hubungan yang kembali dipulihkan itu pasti gitu ya. Tetapi memang dia sudah tidak terjun lagi di pekerjaan yang sama seperti itu. Apa dia kerjanya sekarang saya juga nggak tahu. Tetapi cukup menjadi pembelajaran bagi saya terutama dan orang-orang yang menjadi korbannya. Baik, ada ibu-ibu lagi yang mau sharing? Kalau tidak ada, boleh Ibu Eli tutup dalam doa, Ibu Eli Ginting. Baik, Bu. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapak, Bapak yang baik, Bapak yang mengucap syukur kepadamu Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah Raja di atas segala Raja, Tuhan semesta alam, Tuhan yang hidup. Bapak, inilah kami ibu-ibu pembaca Alkitab Tuhan Yesus yang selalu haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Setiap hari kami terus mau belajar dan belajar. Setiap hari kami mau Tuhan merendahkan, menundukkan diri Tuhan di bawah kaki-Mu Tuhan. Terus ajari kami, bukakan Tuhan, singkapkan rahasia firman-Mu, wahyuan-wahyuan-Mu sehingga kami bukan hanya membaca Tuhan. Apa Tuhan yang kami pelajari, kami bisa terapkan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Sehingga itu menjadi kekuatan dan rema buat kami Tuhan. Sehingga itu menjadi kekuatan, bahkan kami boleh menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terus kami Tuhan Yesus, biarlah menjadi cahaya dan menjadi terang dimanapun kami berada, di mana ibu-ibu luar biasa Tuhan, tempat kami semua satu sama lain berjauh-jauhan Tuhan, dari ujung ke ujung Tuhan tempat kami, tapi kami bersatu aja setiap hari Tuhan, rindu dan haus dan lapar akan Kau percaya Tuhan, orang yang haus dan lapar akan Kau puaskan Tuhan. Terima kasih, kami akan melihat Tuhan karya-Mu di atas pribadi lepas pribadi Tuhan. Kau berkati terus Ibu Joli Tuhan, Kau berkati pelayanannya Tuhan, Tuhan perluas kapasitasnya Tuhan, berkati Tuhan keluarga Tuhan, bisnis usaha Tuhan, buat keluarga ini terus terheran-heran, tercengang-cengang, terkagum-kagum akan karya-Mu di dalam hidup mereka. Apa yang tidak mereka pikirkan, apa yang tidak mereka dengar, tidak pernah timbul di hati mereka, Kau sediakan terus Tuhan. Terima kasih, dan itu juga terjadi atas semua ibu-ibu di tempat ini, di grup ini yang selalu membaca firman-Mu Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, kami telah selesai Tuhan, dan terus kami terus mau ada di dalam hadirat-Mu, dan kami mengucap syukur dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Terima kasih.